Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratitya dengan NPM terakhir 139 dari kelas Paralel C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu proyek sistem distribusi air PDAM. Alasan saya milih studi kasus PDAM karena memiliki proses bisnis yang cukup lengkap dan cocok untuk menerapkan konsep OOP serta struktur data. Perbedaan pelanggan rumah tangga dan industri saya gunakan untuk menerapkan inheritance dan overriding. Sedangkan pengelolaan keluhan pelanggan dan riwayat tagihan saya gunakan untuk menerapkan queue dan stack. Program ini memiliki fitur manajemen pelanggan, tagihan, keluhan, dan riwayat tagihan. Pada database studi kasus ini, saya menggunakan tiga tabel utama, yaitu pertama tabel pelanggan, tagihan, dan keluhan. Untuk tabel pelanggan ini untuk menyimpan data-data pelanggan seperti nama, alamat, dan golongan yang berisi antara rumah ataupun industri, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan objek yang akan dibuat di Java melalui konsep inheritance. Tabel tagihan digunakan untuk menyimpan data pemakaian dan total tagihan pelanggan, dan untuk tabel terakhir yaitu tabel keluhan digunakan untuk menyimpan data pengaduan pelanggan dan nantinya dikelola menggunakan struktur data queue. Pada program saya memiliki parent class yaitu pelanggan, dan untuk ketua childnya ada pelanggan rumah dan juga pelanggan industri. Di mana parent class-nya digunakan untuk menyimpan data-data utama seperti ID pelanggan, nama, ataupun alamat. Dan di sini juga ada metode hitung tagihan dan juga ada metode tampil info untuk menampilkan informasi pelanggan yang kita pilih. Alasan saya menggunakan inheritance pada pelanggan ini karena kedua golongan tetap termasuk pelanggan PDAM, tetapi mereka memiliki identitas dan riwayat tagihan yang berbeda, dan juga skema tarifnya juga pun beda. Karena itu saya menggunakan inheritance. Metode hitung tagihan saya buat abstrak karena nantinya akan saya override pada bagian class child-nya. Seperti pada kelas pelanggan rumah, di mana hitung tagihan ini dikenakan biaya admin sebesar 5.000 dan ada tarif pertama yaitu penggunaan kurang dari 10 meter kubik dikenakan harga 2.500, dan jika melebihi 10 akan dikenakan 3.500 per kubiknya. Tetapi pada hitung tagihan di kelas pelanggan industri, ini menggunakan biaya beban, tarif flat, dan tarif denda. Jadi jika penggunaannya di bawah limit kuota meter kubiknya, maka tagihannya akan dikenakan tarif flat. Jika melebihi kuotanya, maka akan kena tarif denda sebesar 12.000 per meter kubik. Ini adalah alasan utama mengapa saya menggunakan override pada metode ini, karena pelanggan rumah tidak memiliki cara penghitungan tagihan yang sama seperti pelanggan industri. Dan juga sebaliknya, pelanggan industri tidak memiliki tagihan yang sama seperti pelanggan rumah. Untuk penggunaan downcasting ada berada di metode detail pelanggan, di mana di sini akan dicek apakah pelanggan tersebut industri atau pelanggan rumah. Dan jika pelanggan industri akan muncul kategori industri dan limit penggunaan kuota meter per kubiknya. Dan untuk jika pelanggannya pelanggan rumah, maka akan memunculkan tipe daya, yaitu teks yang memunculkan rumah tangga non-komersial. Untuk konsep link list, saya menggunakan konsep itu pada penyimpanan daftar riwayat meteran pelanggan. Sini ada kelas node dengan tipe objek data dan node.next untuk membantu pembuatan link listnya. Dan pada kelas link list ini ada metode yang namanya tambah untuk menambahkan riwayat meteran dari suatu pelanggan. Dan juga ada metode tampilkan untuk menampilkan seluruh riwayat meteran dari pelanggan yang kita pilih. Dan alasan saya memilih daftar riwayat meteran pelanggan ini sebagai link list karena riwayat meteran bersifat berurutan berdasarkan waktu, dan jumlahnya pun berbeda-beda setiap pelanggan. Jadi eh, struktur yang bisa bertumbuh secara dinamis itu seperti link list ini pas untuk kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya ada kelas queue keluhan, di mana kelas ini saya gunakan untuk membuat antrian keluhan pelanggan. Jadi di sini saya menggunakan pointer front dan rear, dan ada metode enq untuk menambahkan keluhan baru dari belakang, dan juga ada metode DQ yang mengambil data dari depan. Saya menggunakan queue pada
antrian keluhan ini karena saya rasa setiap keluhan pelanggan itu seharusnya ditangani sesuai urutan kedatangannya agar adil lah. Dan untuk konsep terakhir yaitu stack, saya menggunakan konsep stack pada histori tagihan yang dicatat dalam sesi yang berjalan. Jadi jika saya menjalankan program sekarang sampai finish, maka eh, tagihan-tagihan yang saya bayar pada sesi tersebut akan muncul di stack history tagihan ini. Dan kelas ini menggunakan pointer top dan size untuk menghitung seberapa besar list yang ada di stack yang ada di history tagihan ini. Dan di sini ada method push untuk menambahkan data baru ke atas, dan ada pop untuk mengambil data dari atas. Dan alasan saya memakai stack pada histori tagihan ini karena terkadang petugas salah input tagihan. Jadi wajarnya mereka akan membatalkan input yang paling baru, bukan yang paling lama. Nah, itu alasan mengapa saya menggunakan stack pada histori tagihan. Agar jika petugas seandainya salah input, maka yang dicek adalah input yang terbaru, bukan input yang terlama. Untuk melihat konsep downcasting, kita bisa lihat pada detail pelanggan, yaitu golongan orang rumah, golongan pelanggan rumah, di mana di sini memunculkan periode bulan kelima ketika mereka membayar, melunasi PDM, dan untuk periode sekarang yang mereka belum bayar. Ya, dan kita coba untuk pelanggan yang memiliki golongan industri. Jadi ini adalah output dari pelanggan yang memiliki golongan industri. Ada info khusus